Real Madrid bangun proyek besar untuk hentikan dominasi Barcelona. Barcelona tengah berada di atas angin di kancah domestik Spanyol. Blaugrana merebut 5 dari 6 trofi domestik terakhir, termasuk 2 gelar La Liga beruntun. Situasi itu memicu tekad Real Madrid untuk merebut kembali supremasi di Spanyol. Florentino Perez menyiapkan investasi besar guna membangun skuad yang lebih kompetitif. Menurut laporan Mundo Deportivo, skala belanja Real Madrid pada bursa musim panas ini berpotensi melampaui proyek pembangunan ulang tahun 2010, ketika Perez merombak skuad untuk menantang Barcelona era Pep Guardiola. Kini, Jose Mourinho kembali dipercaya memimpin proyek besar di Santiago Bernabeu. Dukungan manajemen tercermin dari langkah agresif Los Blancos di pasar pemain. Real Madrid telah memulai perombakan dengan mengamankan Ibrahima Konate dan Bernardo Silva secara gratis. Kedatangan 2 pemain berpengalaman itu menjadi fondasi awal dalam membangun kedalaman skuad. Di sisi lain, klub ibu kota Spanyol tersebut mengeluarkan 60 juta euro untuk merekrut Marc Cucurella serta 20 juta euro demi mendapatkan Denzel Dumfries. Aktivitas transfer Los Blancos diperkirakan belum berhenti. Mereka disebut siap menggelontorkan lebih dari 100 juta euro untuk memboyong winger RB Leipzig, Yan Diomande. Berbeda dengan Real Madrid, Barcelona tetap menjalankan kebijakan transfer yang lebih terukur. Kondisi finansial membuat Blaugrana mengandalkan kombinasi lulusan La Masia dan perekrutan yang selektif. Musim panas ini, Barcelona mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United senilai 70 juta euro. Mereka juga merekrut Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan biaya 22 juta euro. Di sisi lain, masa depan Julian Alvarez masih menjadi tanda tanya sehingga aktivitas transfer Barcelona belum sepenuhnya berakhir. Meski begitu, pendekatan klub asal Catalunya itu tetap jauh lebih konservatif dibanding rival abadinya. Arsenal bersiap boyong Vinicius dari Real Madrid. Arsenal mulai menjajaki peluang untuk mendatangkan bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Hal itu seiring dengan makin dekatnya Los Blancos untuk mendapatkan Yan Diomande. Kabar ini dihembuskan oleh The Athletic. Arsenal menjadikan Vinicius sebagai target utama di bursa transfer musim panas ini, memanfaatkan fakta bahwa ia belum memperbarui kontraknya di Madrid habis pada Juni 2027. Madrid juga sedang berupaya mendapatkan Yan Diomande dari RB Leipzig. Beberapa laporan media Eropa menyebut peluang El Real untuk mendapatkan pemain asal Pantai Gading itu sangat besar. Semua jajaran di Arsenal bekerja sama untuk bisa menyukseskan perekrutan Vinicius, dari dewan direksi hingga manajer Mikel Arteta. Keinginan dan angka-angka sudah selaras, sekarang berada di fase kedua, yang melibatkan penyelesaian semua aspek operasi, meyakinkan Vinicius dan Real Madrid tentang proposal. Vinicius diperkirakan akan kembali ke Valdebebas pada awal pekan depan. Dia kembali ke klub setelah menjalani masa liburnya dan tentu akan sorotan akan langsung terkait kontrak baru. Real Madrid juga saat ini sudah ditangani oleh pelatih Jose Mourinho. Kesan awal Vinicius terhadap Mourinho bisa menjadi penentu untuk berhenti atau lanjut di Madrid. Real Madrid capai kesepakatan penuh rekrut Yan Diomande, PSG gigit jari. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk merekrut winger muda Yan Diomande pada bursa transfer musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa nilai transfer pemain berusia 19 tahun tersebut akan melebihi 100 juta euro. Diomande dijadwalkan terbang ke Madrid pekan ini untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya hingga Juni 2031. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Real Madrid masih memimpin perlombaan meski tawaran pertama senilai 100 juta euro ditolak. Keberhasilan ini dicapai setelah negosiasi intensif dalam beberapa hari terakhir, di mana Real Madrid menaikkan nilai penawaran. Pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan setelah seluruh proses tes medis dan penandatanganan dokumen administrasi rampung. Keberhasilan Real Madrid mengamankan tanda tangan Yan Diomande sekaligus mengakhiri harapan Paris Saint-Germain, PSG, untuk merekrut sang pemain. Klub asal Prancis itu dilaporkan mundur dari perburuan setelah enggan memenuhi nilai transfer tinggi yang diminta RB Leipzig. Liverpool, Manchester City, dan Arsenal juga dikabarkan mencoba memasuki perlombaan untuk merebut Yan Diomande. Namun, pemain berusia 19 tahun tersebut menolak setelah Los Blancos memasuki perlombaan. Diomande menjadi rekrutan terbaru dalam proyek perombakan skuad Real Madrid di bawah arahan Jose Mourinho pada bursa transfer musim panas ini. Setelah sebelumnya telah meresmikan Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, dan Marc Cucurella. Penampilan impresif winger asal Pantai Gading tersebut bersama RB Leipzig di Bundesliga, ditambah performanya di Piala Dunia 2026,
diakini menjadi alasan utama Los Blancos menjadikannya sebagai investasi jangka panjang di lini serang. Federico Valverde resmi jadi kapten utama Real Madrid. Jabatan kapten utama Real Madrid resmi disandang oleh Federico Valverde pada musim ini. Ban kapten diserahkan kepada gelandang asal Uruguay tersebut menyusul kepergian Dani Carvajal dari skuad Los Blancos, sebagaimana dilansir dari Detik Sport. Perjalanan panjang telah dilalui Valverde sejak pertama kali bergabung dari Penarol pada 2016. Selama 1 dekade membela klub raksasa Spanyol itu, ia sukses mempersembahkan 14 trofi, termasuk 3 gelar La Liga dan 2 Piala Liga Champions. Pengalaman 10 tahun berada di ruang ganti Real Madrid menjadi fondasi penting bagi kepemimpinan Valverde. Pemain berumur 28 tahun itu mengaku menyerap banyak ilmu dari jajaran mantan kapten legendaris klub. Saya juga banyak belajar dari rekan-rekan setim yang telah bersama saya selama bertahun-tahun di ruang ganti, seperti Dani, Carvajal, Sergio, Ramos, Toni, Kroos, Luka, Modric, Lucas Vazquez, kata Valverde dikutip dari Real Madrid TV. Saya tidak akan pernah bosan menyebut mereka. Mereka adalah pemain yang telah banyak membantu saya untuk berkembang sebagai pribadi, sebagai kapten, dan sebagai pemain, ujar Valverde. Ini akan menjadi tahun pertama saya sebagai kapten, dan saya akan mencoba untuk menikmatinya sepenuhnya dan memberikan yang terbaik, tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan, sehingga semua rekan setim saya merasa nyaman, tuturnya. Manchester United belum menyerah untuk merekrut Aurelien Tchouaméni. Manchester United secara mengejutkan menolak untuk mengurungkan minat mereka terhadap pemain andalan Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, dan dilaporkan telah mengajukan tawaran baru untuk pemain timnas Prancis tersebut. Meskipun peran gelandang tersebut semakin penting di ibu kota Spanyol, Setan Merah tetap bertekad untuk memboyongnya ke Liga Premier dalam upaya mereka memperkuat lini tengah tim. Manchester United enggan membiarkan impian merekrut Tchouaméni sirna, dengan berbagai laporan yang menyebutkan bahwa mereka kembali menjalin kontak dengan Real Madrid. Klub raksasa Liga Premier ini telah lama mengagumi gelandang berusia 26 tahun tersebut dan dilaporkan tidak terpengaruh oleh perkembangan terkini terkait masa depannya di Santiago Bernabeu. Pihak manajemen Old Trafford diyakini telah mengajukan pertanyaan baru untuk memahami syarat-syarat yang diperlukan guna membawa mantan pemain Monaco itu ke Inggris. Minat dari Manchester bukanlah hal baru, karena klub ini telah memantau perkembangan Tchouaméni sejak masa-masa ia bermain di Liga 1. Namun, urgensi tersebut semakin meningkat karena United sedang mencari pengganti permanen untuk Casemiro, yang juga datang dari ibu kota Spanyol dan hari ini telah menyelesaikan kepindahannya ke Inter Miami. Menurut laporan, khususnya dari The Sun, United memandang pemain asal Prancis tersebut sebagai profil ideal untuk menjadi jangkar lini tengah mereka selama beberapa tahun ke depan. Dengan memberikan kehadiran fisik dan kualitas teknis yang saat ini kurang mereka miliki di posisi gelandang bertahan. Real Madrid diam-diam pantau Ferran Torres. Geliat Real Madrid di bursa transfer musim panas terus menghadirkan kejutan. Klub raksasa La Liga tersebut kini dilaporkan mulai mengarahkan pandangannya ke target baru, sekaligus memberikan kepastian tegas terkait spekulasi transfer beberapa bintang papan atas Eropa. Pantau skenario memboyong Ferran Torres. Secara mengejutkan, nama penyerang serba bisa asal Spanyol kini masuk dalam radar perburuan Los Blancos. Menurut laporan El Equipe, Real Madrid tertarik pada Ferran Torres dan terus memantaunya dengan saksama. Langkah ini menunjukkan bahwa manajemen Real Madrid terus mengeksplorasi berbagai alternatif untuk menambah opsi dan kedalaman di lini serang mereka. Masa depan sang penyerang bersama Barcelona menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, kendati ia terikat kontrak yang berakhir pada tahun 2027. Absennya komunikasi dengan manajemen olahraga Katalan selama beberapa bulan terakhir membuka pintu bagi kemungkinan kepergiannya pada periode transfer saat ini dengan nilai yang tidak tinggi. Atau pada musim panas mendatang secara cuma-cuma setelah kontraknya berakhir. Segala kemungkinan tetap terbuka bagi masa depan sepak bola sang pemain, setelah manajemen Barca sebelumnya mematok harganya di kisaran 50 juta euro sebelum turnamen internasional itu bergulir. Sorotan media yang menyusul gol bersejarahnya di Amerika Serikat telah menaikkan nilai transfer kepergiannya di dalam kantor Barcelona, bahkan menghidupkan kembali kemungkinan perpanjangan kontraknya. Selain itu, kebutuhan sang rival tradisional untuk menyegarkan kas mereka guna membiayai transfer Julian Alvarez, 26 tahun, bisa membuka jalan bagi Torres menuju Madrid. Meski sulit untuk memprediksi kemungkinan terwujudnya transfer semacam ini antara Real dan Barcelona. Fleksibilitas penyerang Spanyol itu sangat cocok dengan skema serangan Real Madrid,
di mana kemampuannya bermain di berbagai posisi lini depan dan menjalankan peran sebagai penyerang murni sangat diyakini oleh tim teknik klub Los Blancos. L'Équipe menegaskan bahwa peminat paling utama untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol itu adalah Paris Saint-Germain di bawah kepemimpinan Luis Enrique, di mana pelatih asal Asturias itu akan berkesempatan menangani latihannya kembali setelah sebelumnya melatihnya di barisan timnas.